Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk di 22 September. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Untuk 22 Desember. Untuk zodiak Capricorn, Regret and Lightning. Capricorn, Taurus. Untuk zodiak Taurus, Twin Flame. Untuk zodiak Virgo, Love Call and Abundance. Virgo, kebalik kartunya Five of Wands dengan The Chariot. Oh, oke. Oke, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo ini untuk 22 September. Jadi untuk energi untuk general Capricorn, Taurus, dan Virgo adalah the phonics, new phase atau fase yang baru. Bisa juga ini berkaitan dengan fase yang baru atau ada suatu transformasi antara kamu dengan seseorang, perubahan antara kamu dengan seseorang gitu ya. Perubahan situasi, keadaan, sesuatu hal yang baru, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu perubahan dalam pikiran kamu terkait dengan seseorang. Oke. Untuk ini juga mungkin patient, try something you never done before. Jadi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo terkait dengan sesuatu hal yang baru yang sedang mungkin kamu hadapi dengan kamu, mungkin kamu harus coba untuk mencoba sesuatu hal yang baru terkait dengan mungkin suatu pilihan baju, pilihan keinginan, pilihan hobi, atau pilihan terkait dengan seseorang. Jadi mungkin ada di minggu ini atau besok kamu akan dihadapkan dengan suatu fase yang baru yang mungkin ini mendirect kamu untuk mencoba sesuatu hal yang baru yang mungkin belum pernah kamu coba. Oke. Kita akan lihat di sini adalah Queen of Swords dengan The Tower. Oke, mungkin ini juga kalau misalnya The Tower ada suatu perubahan. Jadi sebenarnya sama dengan kartu ini Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ini ibaratnya The Tower tuh ada shocking news, suatu perubahan yang terjadi antara kamu dengan seseorang atau suatu keadaan yang tiba-tiba berubah gitu ya. Apapun suatu perubahan yang besar antara kamu atau suatu keadaan, ibaratnya akan ada suatu a new beginning yang akan kamu hadapi. Queen Sword, mungkin pada saat ini kamu menjadi seseorang yang agak direct dengan cara berkomunikasi atau lebih menggunakan suatu logika dalam berkomunikasi gitu ya. Queen Sword juga dikaitkan dengan seseorang yang mengkat hubungan, mengkat connection terkait dengan suatu keadaan atau situasi atau seseorang. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Jadi Capricorn sebenarnya di sini lightning, sudden change, shocking news, surprise. Jadi mungkin lightning ini bisa dikaitkan dengan ada suatu perubahan yang sangat besar yang akan terjadi sama kamu. Apapun itu, situasi mungkin dalam ruang lingkup pekerjaan, pertemanan, keluarga, atau suatu berita yang bikin kamu kaget gitu ya. Atau mungkin kalau tidak ada suatu berita yang bikin kaget, mungkin ada suatu perubahan aja dalam pemikiran kamu terkait sesuatu hal. Oke, karena nih kartu Capricorn, Taurus, dan Virgo, ibaratnya kamu akan dihadapi dengan suatu fase yang baru. Nah, untuk Capricorn double nih, ibaratnya sudden change, benar-benar ada suatu berita yang bikin kamu kaget atau suatu perubahan yang mengharuskan kamu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oke, tapi ini sini untuk clarify untuk zodiak Capricorn, someone feel remorse for the way they treat you. Jadi siapapun untuk zodiak Capricorn atau untuk zodiak Capricorn, dengan siapapun kamu berhadapan, mungkin ada suatu perubahan yang besar yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin kamu mendengar suatu berita atau dia mendengar suatu berita yang mengefek dalam sesuatu hal. Tapi seseorang di sini merasa menyesal dengan, atau misalnya mungkin gini ya, Capricorn Taurus, untuk Capricorn mungkin kamu menyadari ada suatu perubahan yang besar yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut yang mungkin seseorang di sini menyesal. Seharusnya seseorang bisa melakukan sesuatu hal lebih baik lagi gitu ya. Oke.
Kita akan lihat. Jadi untuk zodiak Capricorn, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, oke? Di sini, atau mungkin kamu punya Capricorn Taurus, kamu punya, mungkin kamu Capricorn atau Aquarius, oke? Atau mungkin kamu adalah Capricorn yang berhubungan dengan Aquarius. Karena di sini mungkin Capricorn bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, dengan Gemini. Karena di sini ada Libra, ada Aquarius, atau simple kalian bisa berhubungan dengan siapapun, oke? Jadi terkait dengan ini, kalau dilihat dengan Queen of Swords, dengan the Star card dan Seven of Swords untuk zodiak Aquarius, untuk zodiak Capricorn, mungkin Capricorn kamu berhubungan dengan seseorang yang kamu atau mengetahui bahwa seseorang itu melakukan sesuatu hal yang kurang baik dalam hubungan. Okay. The Star card dengan Seven of Swords, mungkin seseorang dia melakukan sesuatu hal yang akhirnya kamu mengetahui kalau dia berbohong sama kamu, simple kayak gitu. Atau Seven of Swords juga bisa dikaitkan seseorang melakukan cheating, lying, atau ada sesuatu sifat deceptif yang dia lakukan dalam suatu hubungan. Atau mungkin seseorang berusaha untuk tidak membalas mungkin suatu perbincangan yang harusnya dia selesaikan, tapi dia sengaja untuk meninggalkan sesuatu hal, untuk menimbulkan suatu kebingungan gitu ya, yang harusnya dia bisa menjelaskan sesuatu hal lebih baik, tapi seseorang malah memilih untuk menghindar, tidak menyelesaikan masalah tersebut. Oke, tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan kamu mendengar seseorang telah melakukan sesuatu hal di belakang kamu, yang akhirnya kamu mengetahui dan akhirnya kamu mengkonfrontir mungkin gitu ya, yang akhirnya seseorang di sini menyesali bahwa dia ketahuan, menyesali karena dia telah melakukan hal tersebut, menyesali karena ya ibaratnya ada sesuatu penyesalan yang dia lakukan terkait dengan suatu hal yang dia lakukan terhadap kamu. Oke, mungkin kamu mengkat orang tersebut atau kamu mengetahui orang tersebut melakukan sesuatu hal di belakang kamu dengan apapun atau suatu perubahan yang besar yang disebabkan antara kamu dengan sama dia. Seseorang tuh masih nggak bisa move on dengan sesuatu hal yang dia lakukan karena dia memahami bahwa dia bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik terhadap kamu. Oke. Untuk zodiak untuk zodiak Taurus, di sini Palm Tree Twin Flame. This is a divine counterpart connection, dan di sini stability, security, permanent growth, and endurance. Jadi sebenarnya untuk zodiak Taurus di sini tadi aku bilang mungkin Capricorn, Taurus, dan Virgo sedang mengalami suatu fase yang baru gitu, atau transformasi sesuatu hal yang baru, atau perubahan pemikiran terkait dengan seseorang, pemikiran seseorang. Palm Tree adalah security atau stability terkait dengan situasi kamu dengan orang tersebut, atau simpelnya adalah situasi kamu. Twin Flame, this is a divine counterpart connection terkait dengan siapapun orang yang berhadapan dengan kamu. Mungkin kamu punya strong feeling yang mungkin terkait dengan orang tersebut, tapi di sini ada stability. Aku lihat di sini ya untuk zodiak Taurus. Jadi Taurus di sini Nine of Swords dengan Five of Cup. Kalau dikaitkan dengan kartu ini untuk zodiak Taurus, mungkin yang aku lihat adalah seseorang merasa menyesal dalam melakukan sesuatu hal terhadap kamu, atau vice versa. Kamu menyesal melakukan sesuatu hal, atau dia menyesal melakukan sesuatu hal terhadap kamu. Tapi sebenarnya ini kalau dilihat dari energi who's coming towards you, mungkin kamu mengetahui seseorang telah melakukan sesuatu hal di belakang kamu yang mungkin kamu mengetahui orang tersebut. Kalau kamu mengkonfrontir orang tersebut, pada akhirnya orang itu penuh dengan penyesalan. Karena Nine of Swords di sini adalah sebenarnya pemikiran atau negative thinking yang sebenarnya dia ciptakan sendiri. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan Nine of Swords adalah seseorang yang mungkin dia nggak bisa mengulang-ulang suatu kejadian dengan rasa bersalah atau dengan rasa penyesalan. Misalnya gini, ada suatu momen atau event yang kamu suka ulang-ulang terus gitu, yang akhirnya kamu jadi pikiran kamu gitu. Mungkin kalau misalnya ini dikaitkan dengan seseorang, kamu telah mengkat seseorang yang mungkin dia sebenarnya secara emotionally-nya gitu ya, dia masih belum bisa memaafkan dirinya, atau dia masih belum bisa move on terhadap dalam suatu kejadian yang pernah kalian hadapi. Nah, mungkin karena ada rasa takut gitu ya, ada rasa
ada rasa takut, ada rasa meripit suatu keadaan atau suatu event yang telah terjadi di masa lampau. Oke, karena di sini adalah Five of Cups. Nah, kalau Five of Cups ini biasanya adalah kejadian yang berasal dari masa lalu yang sebenarnya seseorang bisa melakukan sesuatu hal lebih baik, tapi dia tidak melakukan. Dia lebih fokus terhadap sesuatu hal yang kenapa itu terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Sebenarnya seseorang di sini bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik, tapi dia tidak melakukan. Malah dia tuh terus mengulang kejadian tersebut, ngerti nggak? Terus mengulang kejadian tersebut, dan akhirnya ya udah negative thinking, punya pemikiran yang begitu-begitu terus aja gitu. Oke. Nah, mungkin kalau ini misalnya kamu zodiak Taurus sedang stres terkait dengan sesuatu hal atau suatu penyesalan atau suatu kesedihan yang kamu rasakan terhadap suatu keadaan atau situasi atau terhadap seseorang, mungkin dibutuhkan untuk kestabilan diri kamu atau security kamu, performance kamu, atau sesuatu hal yang kamu harus bisa fleksibel dalam mengambil suatu keputusan atau bisa meninggalkan sesuatu hal yang udah gak bekerja lagi buat kamu terkait dengan sesuatu hal yang berasal dari masa lalu, atau simpelnya mungkin ada suatu event atau suatu keputusan yang kamu salah ngambil yang akhirnya kamu ngerasa nyesel untuk ngambil keputusan itu atau nyesel dalam mengambil hal itu gitu ya. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan zodiak Taurus, kamu merasa ada rasa takut untuk mengambil suatu pilihan yang salah. Itu yang aku lihat untuk zodiak Taurus. Oke. Untuk zodiak Virgo, di sini ada love call. Virgo di sini adalah someone express love, a message of love, a thinking of you and letting you know. Jadi di sini juga ada abundance. Jadi untuk zodiak Virgo di sini mungkin you done the work, abundance flow to you. Jadi terkait dengan kalau misalnya gini. Oke. Satu, mungkin abundance, mungkin Virgo sedang menghadapi suatu keberkahan yang besar karena kamu udah kerja keras, akhirnya mungkin ada suatu berita terkait dengan finansial mungkin gitu ya. Tapi mungkin kalau terkait dengan percintaan, mungkin kalau Virgo mengalami suatu argumen atau external konflik atau konflik kompetisi dan segala macam, ibaratnya kalau aku lihat dengan zodiak Virgo, ada kemungkinan seseorang mengendingkan suatu argumen atau simpelnya untuk zodiak Virgo, mungkin seseorang nggak lagi gitu ingin berantem dan akhirnya ingin datang ke kamu dan dia akan satu menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, karena ini mungkin si Queen of Swords ini kamu berhubungan dengan Queen of Swords, mungkin seseorang ingin datang aja atau berkomunikasi kamu untuk mengekspresikan perasaannya dia atau mengekspresikan karena dia kepikiran atau sayang sama kamu untuk memberitahukan situasi atau perasaan dia terhadap kamu. Kalau memang tadinya ada konflik, ibaratnya dia akan ingin mengudahkan konflik tersebut, atau simpelnya seseorang di sini merubah suatu pemikiran dia terkait dengan sesuatu hal dan dia ingin menyelesaikan suatu argumen atau menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke, karena Five of Wands reverse dengan the Chariot, mungkin ada suatu permasalahan yang terjadi sama kamu, yang terjadi sama kamu dan orang tersebut, dan dia pengen mengudahkan aja ibaratnya gitu, dan dia ingin moving toward to you atau datang ke kamu untuk menyelesaikan suatu konflik, atau udahlah nggak usah konflik, lebih baik kita selesaikan dengan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi kamu bisa berekspektasi seseorang ingin mengudahkan suatu konflik atau mengudahkan suatu argumen dan ingin berkomunikasi dengan kamu. Karena di sini ada kartu Chariot, mungkin ada physical distance atau emotional distance, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan tadinya kalau misalnya ini juga bisa dikaitkan mungkin dengan seseorang yang tadinya di dalam, kalau kamu nggak punya argumen atau punya konflik kalau kamu nggak punya konflik secara fisik atau nggak punya argumen gitu ya, atau ini juga bisa dikaitkan dengan inner konflik di dalam dirinya yang kayak, gue mesti telepon nggak ya, gue harus menghubungi nggak ya, gue harus datang nggak ya. Dia nggak lagi kayak gitu, jadi dia memutuskan untuk menelpon kamu untuk ada sesuatu hal yang ingin dia ekspresikan. Oke? Tapi entah dah kamu mau nerima dia atau enggak, karena di sini Queen of Swords. Ada kemungkinan satu antara ini adalah dia yang pada akhirnya akan datang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk nggak mau konflik lagi sama kamu, atau yang ketiga orang itu datang tapi kamu agak ngekat dia. Itu yang aku lihat untuk zodiak Virgo. Semoga bisa berhubungan dan jelas untuk kalian. Bye guys.